nanti jenengan gerayai sendiri. Gerayai itu apa ya? Boleh ya. Ya, meraba sendiri selama ini bagaimana kan gitu kan. Saya menjelaskan hidup itu secara fisika kuantum, ilmu fisika kuantum. Oke, kita Kak. Kita ya. Iki wis mbok klik kok gurung tuh. Wes. Terus aku ngomong ketok. Oke, sama Bapak siapa? Sasno. Bapak Sasno sama Suyanto. Pak Suyanto. Pak Sasno sama Pak Suyanto. Oke. Saya akan menerangkan bahwa manusia itu terbuat dari raganya manusia itu terbuat dari 4 unsur ya. Kita membahas fisika kuantum. Jadi bedanya fisika, cuman di sini ada tambahnya kuantum. Kuantum itu adalah sesuatu benda atau energi yang tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi bisa dirasakan dan ada. Itu namanya partikel. Partikel lebih kecil lagi itu adalah atom. Lebih kecil lagi inti atom, dan lebih kecil lagi neutron, ya, dan lain-lain. Tapi supaya nggak panjang-panjang. Oke, seperti yang jenengan lihat di video channel itu, raga manusia terbuat dari pertama tanah atau unsur ya, unsur tanah. Yang kedua api dulu Pak, api, air, sama angin. Oke, kita hanya membahas raganya saja, raga kita. Kita tidak membahas masalah ruh. Ruh ini adalah unsurnya beda. Ya. Kulit sama daging. Ya, kita hanya membahas ini aja ya. Membahas khususnya 2 ini. Oke. Raga kita yang terbuat dari unsur tanah apa Pak? Daging, usum, tulang, kulit, jeroan, tetek bengek gitu ya. Kulit niki. Ya, sebenarnya secara persentase raga itu sebenarnya partikel tanah yang paling banyak sebenarnya. Apinya kan cuma di kulit mawon iki. Itu seperti itu. Oke. Dan yang bersinggungan langsung dengan dunia luar pun juga tanah. Oke. Setuju? Ya, oke. Yang kedua, raga kita terbuat dari api. Ya. Buktinya kalau di dalam tubuh kita ada api apa? Marah-marah, Emosi, nafsu, ego, ambisi, ya kan? Nyatanya yang berlebihan nih. ketika jenengan bertengkar dengan anak, dengan istri, langsung umum, ya kan? Diceplok ndok, trak, kena dipaham kan gitu kan. Itu membuktikan bahwa tubuh kita terbuat dari api. Oke, air. Tubuh kita terbuat dari air. Sel darah merah, sel darah putih, kelenjar, hormon, ya, dan lain-lain. Kalau angin, nafas, O2 dan CO2, O2 dan CO2. Ini seperti itu. Oke, sekarang kita membahas 2 ini aja. Ya, tanah dan api. Sifatnya tanah bagaimana? Lemah lembut. Dikepui, diecek-ecek, diinjek-injek, balas enggak? Menerima, sabar, semuanya. Apa lagi? Kaya, terima. Bayaran. Oke, intinya adalah baik atau kebaikan. Oke. Cuman di sini kalau orang mau berbuat baik atau kebaikan, otomatis juga akan menjadi kaya. Kenapa? Karena sifatnya tanah, ternyata di dalam tanah itu semuanya kebanyakan dari tanah. Batu bata kita buat dari tanah. Batu buat semen juga dari tanah. Pasir juga bagian dari tanah.
mulai dari unsur biji besi dari tanah, di dalam tanah, emas, semuanya kandung tanah. Jadi ini sudah rangkaian hukum alam bahwa orang baik itu pasti menjadi kaya. Karena apa? Serba kemudahan. Karena apa? Karena baik itu unsurnya adalah partikel tanah. Kenapa kok partikel tanah? Karena ini ternyata uang kertas, ya ini uang kertas terbuat dari kayu dari pohon dulu, pohon dari nah ternyata sama, ini juga unsur partikel. Nah, jadi sangat mudah sekali sebenarnya. Kalau kepengen didatangi uang, hidup kita didatangi uang, ya udah kita harus menyamakan unsur tanahnya uang dengan unsur tanahnya kita. Mau datang dia. Apa hubungannya sebuah klub pribadi di Rio de Janeiro, sebuah kapal pesiar setinggi 18 meter di Monaco, dan jet pribadi yang terparkir di Singapura dengan seorang berusia 23 tahun mantan supir bajai? Dialah sang pemiliknya, Angelo, beranjak dari kemiskinan saat berusia 17 tahun ketika dia memulai bisnis berjualan produk miliknya sendiri di Facebook dan Shopee. Belanja online sedang naik daun, dan Angelo memutuskan untuk mengambil keuntungan. Dia memulai bisnisnya yang sukses di Facebook saat masih duduk di kursi kemudi bajai. Saya putus sekolah menengah, ungkapnya, dan mendadak menghasilkan uang secara online sembari menunggu di lampu merah. Lebih banyak ketimbang dari yang teman-teman saya hasilkan dalam setahun. Namun menurutnya, ide dasarnya sederhana. 1. Dapatkan produk Anda secara daring dari Cina dengan harga yang jauh lebih murah daripada di Indonesia, atau bahkan secara gratis lewat bermitra dengan pabrik untuk membantu mereka masuk ke pasar Indonesia. 2. Pasang produk Anda di Facebook, Shopee, dan Tokopedia. 3. Lakukan penjualan. Harga yang dibayarkan pelanggan Anda dikurangi dengan jumlah yang Anda bayarkan kepada pemasok di Cina akan menjadi keuntungan Anda. Misalnya, Anda memilih untuk menjual jam tangan. Pertama-tama, Anda mencari produk di Cina yang membuat jam tangan. Selanjutnya, Anda berbicara dalam bahasa Indonesia dengan mereka menggunakan aplikasi terjemahan daring yang populer untuk menegosiasikan pesanan grosir. Pabrik di Cina akan menuliskan merek dagang Anda pada produk tersebut. Kemudian mereka akan mengirimkan produk tersebut kepada Anda di Indonesia. Terakhir, Anda mendaftarkan produk tersebut di Shopee dan Facebook dan mendapatkan keuntungan. Jika Anda membeli setiap jam tangan seharga Rp50.000 dan menjualnya dengan harga Rp150.000, maka Anda mendapatkan untung sebesar Rp100.000 dari setiap penjualan. Namun jika Anda menjual satu buah jam tangan saja setiap jamnya, keuntungannya adalah sebesar Rp72 juta setiap bulannya. Dan bagian terbaiknya adalah, dikarenakan Shopee dan Facebook tidak pernah berhenti mengiklankan produk Anda, maka Anda mendapatkan uang baik di saat Anda tidur maupun di saat Anda bekerja. Abdul belajar cara memulai bisnisnya sendiri dengan membeli sebuah buku yang laris terjual di toko-toko buku Indonesia. Kursus ini bernama Keuntungan Eniaga yang diterbitkan pada awal 2020 dan ditulis oleh seorang miliarder berusia 23 tahun asal Jakarta. Untuk mempelajari lebih lanjut keuntungan Eniaga, klik tautan, klik ini. Menurut buku tersebut, ada 3 mitos utama yang diyakini orang Indonesia yang menghalangi mereka dari memulai bisnis Eniaga sendiri dan mencapai kemandirian finansial. Mitos 1. Anda perlu menghabiskan uang untuk memasang iklan. Salah. Kursus ini mengajarkan Anda cara mudah dan gratis untuk membantu orang menemukan produk Anda menggunakan Facebook, Shopee, dan Tokopedia. Mitos 2. Anda perlu menginvestasikan banyak uang untuk persediaan. Salah. Anda dapat mengatur syarat pembayaran atau perjanjian titip jual dengan produsen sehingga Anda akan membayar untuk setiap unit setelah Anda menjualnya kepada pelanggan. Banyak pabrik di Cina yang mati-matian mencari mitra lokal Indonesia agar mereka dapat masuk ke pasar Indonesia yang sedang berkembang pesat dengan potensi pelanggan sebanyak 280 juta orang. Mitos 3. Saya harus mampu berbicara bahasa Mandarin atau Inggris. Salah.
Untuk pemesanan grosir, sebagian besar pembeli dan pabrik menggunakan aplikasi terjemahan yang kurang terkenal untuk memudahkan komunikasi. Buku ini mencakup semua yang Anda perlu ketahui untuk mulai menghasilkan uang dengan menjual produk di Facebook, Shopee, atau Tokopedia. Mulai dari menggunakan ponsel Anda untuk menemukan pemasok Cina di Alibaba, hingga menggunakan ponsel Anda untuk memposting produk di Facebook. Namun alasan utama kesuksesan buku tersebut adalah karena buku tersebut mengajarkan strategi yang disebut retail lokal tanpa investasi. Strategi ini mencakup bermitra atau bernegosiasi dengan pemasok sehingga Anda tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli produk Anda atau mengiklankannya. Seperti pada contoh penjualan jam tangan, Anda hanya perlu membayar 50.000 untuk setiap jam tangan setelah pelanggan Anda membayar 150.000 untuk produk tersebut. Kesuksesan Abdul mungkin lebih besar daripada yang biasa dicapai orang. Namun ia tidak sendirian. Saat melakukan riset tentang cerita ini, kami berbicara dengan ratusan orang Indonesia yang memulai bisnis daring mereka sendiri setelah membaca keuntungan e-Niaga dan sekarang mendapatkan keuntungan 70 juta rupiah atau lebih per bulannya. Menurut Abdul, pasar e-Niaga masih berkembang pesat dan waktu terbaik untuk memulainya adalah sekarang. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang keuntungan e-Niaga atau cara memulai bisnis Anda sendiri tanpa investasi, klik tautan, klik ini. Saat saya masih anak-anak, kedua orang tua dan saya pindah dari Indonesia ke Amerika. Beberapa minggu kemudian, mereka meninggal karena kecelakaan. Saya yang masih kecil harus hidup di panti asuhan dan sendirian di negara asing. Saya tidak bisa berbahasa asing. Aksen saya kuat. Saya kelihatan berbeda. Saya berpenghasilan dari menjaga parkir dan memungut sampah. Saya dirundung setiap hari di sekolah, setiap hari. Suatu hari, saya dikerjai lagi di sekolah. Mereka menghantam kepala saya dengan tongkat baseball hingga koma. Saya tidak sadarkan diri di rumah sakit selama 2 minggu. Setelah sadar, pengasuh saya memberikan sebuah gelang aneh dan bilang kalau saya boleh memakainya. Sejak saat itu, hidup saya membaik. Nampaknya saya berhasil menumbuhkan kekuatan batin. Dibuktikan dengan para perundung yang berhenti mengganggu saya, pasangan baik hati mengadopsi saya meski usia saya tak begitu muda lagi, dan sejak itu hidup saya dibiayai mereka. Saya berhasil meraih beasiswa kuliah dan kemudian memiliki pekerjaan bergaji besar. Suatu hari ayah saya memperhatikan gelang aneh di tangan saya ini dan menanyakannya. Saya sendiri juga penasaran, lalu saya mencari informasi tentang gelang aneh ini. Ternyata itu ada kaitannya dengan konsep Feng Shui. Menurut Wikipedia, Feng Shui merupakan ilmu semu yang berasal dari Tiongkok. Itu memanfaatkan energi sebagai kekuatan untuk menyelaraskan individu dengan lingkungan sekitarnya. Seni dari Feng Shui juga digunakan untuk mengoptimalkan segala bentuk karunia dan kemakmuran, kekayaan, kesehatan, hubungan, dan kesuksesan karir. Banyak pesohor dan perusahaan ternama dunia juga memanfaatkan Feng Shui. Saya kemudian mencari gelang yang sama persis dan menemukan penjual dari Hong Kong. Ternyata penjual merupakan ahli Feng Shui dan hanya menjualnya secara langsung. Kami terbang ke Hong Kong dan membeli untuk ayah dan ibu saya masing-masing satu gelang. Beberapa minggu kemudian, hal-hal baik terus terjadi di kehidupan kami. Usaha ayah saya berkembang pesat dan ia pun bisa semi pensiun di usia 40 tahun. Ibu saya memenangkan lotre dan pulih dari migrain yang dideritanya selama ini. Saya masih penasaran dan ingin lebih mendalami tentang Feng Shui dan gelang itu. Akhirnya, saya kembali ke Hong Kong dan menemui pengrajin gelang itu. Setiap gelangnya secara cermat buatan tangan dan harus melalui ritual yang memberkati gelang dengan energi positif. Gelang yang saya beli adalah gelang Feng Shui obsidian hitam. Dengan gabungan binatang Asia Pixiu dan batu alam obsidian hitam, hal itu meningkatkan aliran energi positif, khususnya di bidang kekayaan. Elemen Pixiu membantu untuk menarik, sedangkan obsidian hitam berguna untuk menjaga dan melindungi. Saya akan mengajarkan kepada Anda cara memakainya secara benar. Pertama-tama, Anda perlu memakai gelang itu pada tangan Anda yang dominan. Tangan yang Anda gunakan untuk menulis. Anda juga perlu memastikan bahwa kepala Pixiu mengarah keluar untuk menyerap energi dari segala arah. Sebelum mengenakannya, harap pastikan Anda ingat untuk sering menyentuhnya. Tujuannya membuat gelang itu mengenali bahwa Anda adalah sang pemilik dan bertugas membantu Anda. Cegah orang lain untuk menyentuhnya. Jika seseorang menyentuhnya, cuci dengan air. Jangan pakai gelang saat ke kamar mandi, karena itu bertentangan dengan hal yang kotor.
Selain yang disebutkan tadi, Anda hanya perlu memakainya dan biarkan keajaiban terjadi. Andai seseorang memberitahu saya akan hal ini lebih awal, saya sudah menderita kemalangan bertahun-tahun. Seharusnya saya bisa lebih awal menikmati banyak hal dalam hidup saya dengan memakai gelang Feng Shui obsidian hitam ini. Selain saya, gelang itu telah menjadi anugerah untuk banyak sekali orang. Seseorang bercerita gelang itu telah membantunya sembuh dari penyakit yang telah menyengsarakan seluruh keluarganya. Ada lagi yang bercerita telah lulus ujian dewan setelah gagal 7 kali. Seseorang lain menceritakan keberhasilannya mengatasi depresi dan mengembalikan kepercayaan dirinya. Dengan adanya internet, orang-orang di seluruh dunia tak lantas lebih banyak tahu tentang konsep Feng Shui dan bagaimana itu membantu membebaskan diri dari kemalangan. Hanya dengan memakai gelang Feng Shui obsidian hitam, Anda dapat membetulkan ketimpangan energi dan mulai menikmati hidup di saat segalanya berjalan lancar bagi Anda. Hal ini bisa diraih dengan memakai gelang Feng Shui sederhana kemanapun Anda pergi. Anda tidak akan kehilangan apapun, kecuali semua energi negatif, nasib buruk, dan kemalangan Anda. Klik tombol klik ini untuk mendapatkannya dan jalani kehidupan dengan kecukupan mulai hari ini. Jadi ini sudah rumus. Sudah rumus semesta bahwa kita ketika mau baik pasti kita jadi kaya. Tetapi kalau panjenengan dominan api, nah ini. Api kalau sifatnya api gimana? Dipegang panas kan? Menyakiti. Nah, orang kalau menyakiti berarti sifatnya adalah mendapatkan efeknya yaitu miskin. Miskin apa? Tidak hanya miskin harta, miskin hati, miskin pikiran dan lain-lain. Akhirnya hidupnya penuh dengan kesusahan dan kesulitan. Ini udah hukum, ya. Atau menghabiskan. Nah, sifat api itu adalah sifat yang bagaimana? Sifat api itu adalah sifat ini. Kebencian, dendam, iri, dengki, yang buruk-buruk. ya, dengki, marah, ego, apalagi benar sendiri. Apa itu benar sendiri? Keras kepala, ya, keras kepala. Bahkan sedih pun masuk, malas juga masuk, kurang syukur, Negatif sedoyo lah. ya. Intinya adalah Negatif semua nih. penyakit hati. Jadi api, kalau manusia dalam keadaan dominan penyakit hati seperti ini, disinilah manusia dominan api. Makanya ketika manusia dominan api ini, kira-kira karena uang kertas itu terbuat dari kertas, kayu, pohon, dan ternyata adalah partikel tanah, ini mau datang betul? Uang mau datang? Mau, tapi cepat habis. Iya, mau datang tapi cepat habis. Dapat uang 10 juta, des, pas anaknya sakit. Dapat uang 20 juta, des, ternyata pas motornya tabrakan. Dapat uang 10 juta, des, ternyata rumahnya kebelet. Jadi ada aja masalah. Karena orang yang dominan partikel api atau dominan kebencian, iri, dengki, dendam, marah, suka benar sendiri, itu salah, itu apa namanya, nggak sesuai dengan A, B, C, itu yang benar sendiri, itu adalah ini. Dan orang-orang yang seperti itu selalu dalam keadaan masalah hidup. Masalah satu belum dapat, belum selesai, datang masalah dua. Masalah dua belum selesai, datang masalah tiga. Hutang satu belum selesai, hutang lagi. Hutang satunya belum selesai, hutang lagi dan hutang lagi dan hutang. Akhirnya hidup penuh dengan beban, penuh dengan masalah. Beribadah pun saya yakin, beribadah tidak bisa khusyuk. Ketika dia beribadah munajat kepada Tuhan,
waduh, dia pasti mendengarnya apa sih? Aduh, besok udah tanggal nih. Waduh, tanggalnya semakin dekat. Waduh, beban semakin dekat. Waduh, semakin banyak anaknya kuliah, anaknya sekolah, butuh bla 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 itu. Karena apa? Mereka tidak paham bahwa ternyata selama ini, misalkan panjenengan sekali ada benci dengan apapun itu, apapun, entah itu makhluk, entah itu benda, disitulah akan terproduksi dua hormon. Hormon apa? Masih ingat? Ngomongnya angel. Sanes bahasa Inggris ini, Pak. Bahasa medis. Setiap Anda mengalami benci, dalam keadaan benci, itu iri, dengki, marah, ego, keras kepala, sok benar sendiri dan lain-lain, itu terproduksi dua hormon. Hormon kortisol dan norepinefrine. Inilah yang tidak dipahami manusia-manusia yang hidup nggak mau belajar. Setiap Anda marah, setiap Anda sedih, setiap Anda nggak mau bersyukur, setiap Anda iri, setiap Anda dengki, di situ hormon ini terproduksi. Bayangkan, jenengan sekarang umur berapa? 50 tahun. Biasanya anak kecil mulai marah umur berapa? 2 tahun. 2 tahun sudah bisa marah kan? 50 dikurangi 2 sama dengan 48. Anda jenengan dalam diselimuti hormon negatif. Nah, hormon ini bertempat di mana? Bertempat di antara otak kanan dan otak kiri. Di tengah-tengah sini ada namanya gland pineal. Gland pineal itu adalah yang menentukan ini. FQ. FQ adalah kecerdasan finansial. Ini yang membuat. Kalau panjenengan hormon kortisol ini 48 tahun ada di panjenengan, hidup penuh dengan seperti ini, ya mungkin apa namanya, egonya tinggi atau sedih atau malas dan lain-lain, mendatangkan masalah. Makanya uang nggak betah di rekening kita. Datang serai, alhamdulillah, ternyata bojone laporan, Sebelum datang masalah sudah. Sebelum datang masalah sudah ada. Ya. Karena apa? Karena panjenengan hidupnya dominan api. Dan itu 48 tahun. Bayangkan. Makanya penting banget sekali anak-anak sudah mulai usia 0 sampai 7 tahun ini jangan sampai terproduksi ini. Kalau terproduksi ini, masa depannya nanti pasti seperti ini. Dan akhirnya membuat susah, membuat sulit. Karakternya akhirnya mudah marah dan lain-lain. Itu seperti itu. Makanya kalau orang yang seperti ini, itu seperti ini gambarannya. Mindset, tahu mindset ya? Apa itu mindset? Pola pikir. Mindset adalah membuah apa? Mindset, ada yang tahu? Mindset, tindakan. Tindakan jadi kebiasaan. Kebiasaan jadi budaya atau karakter kita, karakter manusia. Karakter jadi nasib. Benar kan? Kalau Anda kepengen nasibnya bagus, selalu didatangi uang dalam kehidupannya, ya Anda harus merubah mindsetnya. Dari marahan jadi baik, dari api jadi ke tanah. Yang biasanya mudah marah, mudah ego, mudah sedih,
Ya. Kalau mindsetnya mudah marah, otomatis tindakannya pun negatif. Tindakannya negatif, kebiasaannya pun juga negatif. Kebiasaannya negatif, otomatis jadi karakter. Pasti Anda dikenal. Itu loh wongnya gampang ring-ringan. Nah, orang-orang yang seperti itu akhirnya nasibnya buruk, diabetes, stroke, rumah tangga ini mudah cerai-berai, banyak pertengkaran dan lain-lain. Karena apa? Mindsetnya, pola pikir. Datang itu negatif terus. Iya, itu seperti itu. Makanya kalau Anda ingat bahwa ada banyak, semua nabi-nabi terdahulu itu adalah ini. Nabi Muhammad itu dari umur 25 tahun sampai 40 tahun itu dia beritikaf di Gua Hira itu hanya untuk mengeluarkan, bener enggak? Pernah enggak ada kiai ustadz yang cerita bahwa Nabi Muhammad di Gua Hira dibelah dadanya? Diambil apanya? Diambil kebenciannya. Jadi orang besar enggak beliau? Luar biasa yang menjadi orang besar, dikenal seantero jagat dan ajarannya dipakai semuanya. Seperti itu. Yang diambil ini Nabi Isa pun dari umur 13 tahun dari Nazaret, tanah kelahirannya, dia pergi ke Tibet. Ternyata iktikaf hanya untuk ini juga. Nabi Yunus ketika ditunjuk ya kan sama Tuhan untuk berdakwah. Ketika berdakwah nggak ada yang mau mendengarkan, akhirnya dia ngerutu di hatinya. Akhirnya apa? Akhirnya diberikan pelajaran, ditelan oleh ikan paus, dan ternyata di dalam baru dia sadar ternyata yang namanya kebencian, dendam, iri, dengki, marah, ego, keras kepala dan lain-lain itu adalah penyakit hati, itu adalah partikel api yang membuat susah manusia. Itu seperti itu. Jadi secara ilmu fisika kuantum bahwa ternyata kalau di dalam diri kita banyak apinya, kita akan selalu banyak masalah. Secara agama kalau kita masih ada penyakit hati juga banyak masalah. Ibadah pun tidak akan khusyuk. Iya. Terus bagaimana cara untuk menghilangkan hormon ini? Menghilangkan penyakit hati atau melepaskan partikel api? Oke. Kita dikasih masalah, kita terima. Bukan mengeluh. Ketika Anda mengeluh, disitulah. Ketika Anda mengeluh, akan diberikan azab yang pedih.
Tutup lagi sob. Kunci lagi. Tutup lagi.